Apple bakal ngeluncurin iOS 17 versi beta di bulan Juli 2023 ini. Fitur-fitur yang ditawarkan terbilang cukup banyak dan canggih. Halo guys, balik lagi sama gue Dilan and welcome to Hi Electronic. Setiap tahunnya, Apple selalu meluncurkan pembaruan pada sistem operasi iPhone, yaitu iOS. Setelah iOS 16 resmi hadir pada bulan September 2002 lalu, update iOS 17 akan diperkirakan diluncurkan pada bulan September 2023. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir, rilis versi baru iOS cukup konsisten ya guys. Namun, pada bulan Juli, Apple akan mengeluarkan versi betanya nih guys. Jadi, fitur yang ditawarkan iOS 17 akan dalam pengujian selama beberapa bulan. Kira-kira fitur apa aja nih yang paling beda di iOS 17? Oke, sebelum gue bahas, langsung aja kita lanjut masuk intro. Buat kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe, langsung di-subscribe dulu yuk. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Langsung aja nih guys, gue bahas fitur baru di iOS 17 yang paling beda dari iOS sebelumnya. Fitur pertamanya itu di layar utama, widget yang baru kini bersifat interaktif, sehingga kalian dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai hal, seperti mengontrol musik, menandai pengingat, dan lainnya. Pencarian spotlight juga lebih interaktif, sehingga kalian dapat mengubah setelan tanpa harus membuka aplikasi nih guys. Kemudian fitur yang baru dari iOS 17 menambahkan fitur standby. Fitur ini tuh mirip sama fitur Mode Nightstand yang dimiliki oleh Apple Watch. Untuk menggunakan fitur ini, handphone kalian harus di-charging di posisi landscape ya guys. Di sini kalian bisa melihat kalender dengan berbagai pilihan tema jam. Kemudian dengan fitur standby ini juga dapat melihat foto terbaik kalian yang dipilih secara acak dan dapat menampilkan widget. Yang intinya fitur ini tuh mengubah iPhone kalian menjadi layar pintar dengan menawarkan informasi yang dapat dilihat sekilas. Fitur selanjutnya nih, di sini kita bisa mengcustomize tampilan di kontak, baik menggunakan foto pemilik kontak maupun menggunakan emoji. Jadi ketika ada panggilan masuk, wallpaper kontak akan muncul sebagai tampilan layar iPhone kalian nih guys. Kemudian di iMessage ada beberapa perubahan seperti tampilan yang lebih bersih. Kalau mau akses ke aplikasi, foto, kamera, dan lainnya, kalian harus klik tombol plus yang ada di sebelah kolom pesan dan ada fitur check-in nih guys. Saat fitur ini diaktifin, orang yang kalian chat akan diberitahu saat kalian tiba di tempat yang kalian tuju. Dan kalau kalian nggak berhasil tepat waktu atau berhenti di jalan, orang yang diajak chat juga bisa melihat lokasi iPhone kalian, tingkat baterai, dan status handphone untuk menentukan apakah kalian memerlukan bantuan. Mungkin fitur ini sangat berguna buat orang tua yang mau monitor anaknya ya guys. Lanjut, ada fitur live voicemail. Misalnya kita lagi dalam keadaan nggak bisa angkat telepon, fitur ini akan menampilkan transkrip pesan secara real time di tampilan lock screen. Dengan begitu, kita bisa tahu nih kenapa orang tersebut menelpon tanpa perlu mengangkatnya, atau kita dapat memilih untuk mengangkat telepon jika ada sesuatu yang penting atau dapat mengabaikan telepon tersebut. Lalu ada tambahan fitur di FaceTime. Apple menambahkan fitur untuk meninggalkan pesan berupa video di aplikasi FaceTime saat orang yang kalian hubungi nggak menjawab. Cukup menarik guys fitur satu ini. Fitur selanjutnya nih yaitu Name Drop yang merupakan fitur baru dari AirDrop. Dengan fitur ini kalian hanya perlu mendekatkan handphone dan kalian akan dapat berbagi informasi. Kalian juga dapat dengan mudah memilih nomor telepon dan alamat email yang akan dibagikan di iPhone ataupun Apple Watch. Selain itu, kalau kalian mengirim file resolusi tinggi dan membutuhkan waktu agak lama, kalian nggak perlu lagi berdiri di samping mereka dan menunggu transfer selesai. Kalian bisa pergi dan file akan dikirimkan melalui koneksi internet. Fitur ini disebut Apple akan datang akhir tahun ini, jadi mungkin diluncurkan setelah publikasi Apple iOS 17 ini. Fitur lainnya, Apple juga meluncurkan aplikasi jurnal. Yang membedakannya dari aplikasi yang sudah ada adalah kemampuan yang memberikan saran yang dipersonalisasi berdasarkan apa yang telah kalian lakukan dan di mana kalian pernah berada. Itu berarti lokasi yang pernah kalian kunjungi, foto yang diambil, musik yang kalian dengerin, dan lain sebagainya. Tapi tenang aja guys, seperti banyak layanan Apple, fitur ini dibuat dengan mempertimbangkan privasi. Jadi cuma kalian yang bisa mengaksesnya. Nah, buat kalian yang penyimpanannya suka penuh nih, fitur ini cukup berguna nih, yaitu iOS 17 sekarang menawarkan kepada pengguna opsi untuk secara otomatis menghapus pesan kode OTP di iMessage atau mail setelah kode digunakan dengan cepat hanya dengan satu sentuhan aja guys. Setelah bahas fitur-fitur tadi, ada kabar menyedihkan nih guys. Setelah iPhone 7 kehilangan dukungan iOS 16 tahun lalu, iPhone berikutnya yang kehilangan dukungan untuk iOS 17 ini adalah iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone 8 karena sudah berusia 5 tahun. Mereka akan terjebak di iOS 16 sampai akhir masanya. Jadi iPhone yang menggunakan dukungan untuk iOS 17 diantaranya adalah iPhone 14 series, iPhone 13 series, iPhone 12 series, 11 series, dan iPhone X ke atas seperti XS, XS Max, XR, serta iPhone SE generasi kedua atau lebih terbaru.
Nah, kesimpulannya bukan tanpa alasan nih guys, Apple mengeluarkan versi beta dari pembaruan perangkat lunaknya. Alasan utama Apple adalah untuk menerima feedback pada fitur-fiturnya sebelum peluncuran penuh. Dengan adanya feedback dari pengguna, hal tersebut akan membantu semua orang mendapatkan hasil maksimal dari versi lengkap saat dirilis nanti nih guys. Oke guys, itu tadi beberapa fitur terbaru dari iOS 17. Gimana nih menurut kalian? Saat resmi dipublish fitur-fitur ini, akan sesuai nggak sama harapan kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe, serta nyalain juga notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kita, Instagram dan TikTok di hielectronic.id. Thank you for watching, see you in the next video, and ciao!